warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fadilatul mukarramin muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah semua, Bapak Ibu, alhamdulillah bisa hadir pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Adik-adik semua, alhamdulillah bisa. Tadi mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita teruskan dengan i'tikaf kita niatkan untuk i'tikaf, untuk kajian ilmu. Mudah-mudahan ya pagi ini ketika kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita tambah duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga bukakan keberkahannya buat kita. Allah bukakan pintu keberkahannya dan juga pintu keselamatannya, semua pintu rizki Allah bukakan semua buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan ya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti Allah bangkitkan kita, Allah kumpulkan kita bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, masih ada suaranya. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya di akhir-akhir bulan Sya'ban yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan aktivitas kita, ibadah kita ya di akhir bulan Sya'ban ini untuk senantiasa bersiap, ya mempersiapkan diri kita, ruh kita, jiwa kita, ya pikiran kita semuanya untuk menyambut bulan yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya sampai kita bisa bertemu, bisa hidup, bisa beribadah di bulan Ramadan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah takdirkan kita enggak bertemu, mudah-mudahan Allah tahu bahwasanya diri kita, hati kita semua kita udah bersiap ya untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Dengan apa? Dengan aktivitas ibadah kita di bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban. Ya kalau kita lihat kemarin berapa banyak ya guru-guru kita yang udah dipanggil ya sebelum datang bulan Rajab, bulan Sya'ban udah dipanggil dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin istilahnya, bahasanya udah Syekh Ali Jabir enggak usah ketemu Ramadan karena amalnya udah banyak, udah pulang aja. Ya Sayyidul Walid, ya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf udah pulang aja. Ya enggak usah ketemu Ramadan, amalnya udah banyak. Cuman ente Abdurrahman masih banyak dosanya. Ya, ente fulan masih banyak dosanya. Ini ada Ramadan saya kasih satu kali lagi. Ya mungkin ya bisa jadi besok adalah Ramadan terakhir kita. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa bersiap. Mudah-mudahan ya Ramadan ini adalah Ramadan yang istimewa buat kita. Kita bisa memaksimalkan ibadah ya, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan teruskan kajian Tafsir Ibnu Katsir dari juz 30. Dan kemarin ya bulan kemarin kita sudah sampai ke surah apa, Pak? Ya surah Al-Qari'ah. Ya kalau sekarang adalah surah Al-Adiyat. Ya tadi yang dibaca sama Ustaz Mukri ya rakaat kedua yaitu surah Al-Adiyat. Ya. Sering baca Pak, udah hafal?
Udah hafal surahnya? Ya insyaallah ya, surah Al-Adiyat. Kemarin Al-Qari'ah kita sudah jelaskan. Ya, bahwasanya Al-Qari'ah artinya apa, Pak? Masih ada yang ingat? Ya, hari kiamat. Tapi arti aslinya memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat. Tapi kalau kita kembalikan asli artinya, ya makna artinya dari Al-Qari'ah adalah suara ketukan. Ya, kemarin kita sudah bahas ketukannya bukan ketukan yang biasa, tapi ketukannya ketukan yang luar biasa. Ya, itu diibaratkan dengan tiupan sangka kala, karena ada tiupan yang begitu besar nanti yang bisa menghancurkan kita semua. Ya, tiupan sangkakala pertama, kemudian tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Jadi ini subhanallah. Jadi ketika kemarin kita sudah bahas dari mulai surah At-Takasur, ya, kemudian surah Al-Qari'ah, kemudian surah Al-Adiyat ini. Nanti insyaallah Allah panjangkan umur kita, ya kita bahas surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, azilzalah, ya. Artinya apa? Di surah At-Takasur, ya, At-Takasur Allah ingatkan kita bagaimana manusia yang hubud dunia, yang suka ngumpulin harta. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian Allah ingatkan setelah itu tentang Al-Qari'ah, tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat yang akan terjadi nanti, bahwasanya ketika tadi At-Takasur kita hubud dunia, ujung-ujungnya nanti kita akan kembali, ya kita akan kembali, ya di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab, ya dimulai dari yang namanya hari kiamat. Kemudian di Al-Adiyat ini nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga, ya manusia yang sifatnya ya suka ngeyel, disuruh ibadah enggak mau. Ya karena apa? Lihubbil khair. Ya karena dia cinta dunia, udah sibuk dengan dunianya. Ya kebanyakan dalam otaknya, dalam hatinya, dalam pikirannya ya tentang dunia. Allah jelaskan di surah Al-Adiyat ini, ya. Dan setelah itu surah Az-Zalzalah, ya Allah ingatkan lagi tentang hari kiamat. Jadinya yang pertama tadi tentang hubud dunia, Allah ingetin dengan hari kiamat. Hubud dunia lagi Allah ingetin lagi dengan hari kiamat. Artinya apa tadi? Bahwasanya kita ujung-ujungnya kita akan kembali ke sana. Enggak ada manusia yang kekal. Enggak ada harta yang kekal di dunia. Ya, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita kumpulkan, ya rumah mewah, mobil mahal semua, ya akan kita tinggalkan ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali harta-harta yang memang digunakan untuk ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Motor yang bawa pakai kemari, mobil yang bawa pakai buat ke majelis, ya buat ngajar, buat nyari rizki, ya nyari nafkah, insyaallah yaitu akan membawa keberkahan buat kita, pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi Al-Adiyat, ya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Adiyat ini, ya yang pertama Allah firmankan ya di surah yang begitu mulia ini, yaitu wal 'adiyati dhabha. Ya kita baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, فوسطن به جمعا
innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Ya, wal 'adiyati dhabha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ya firman-Nya dengan wawul qasam, dengan huruf qasam. Artinya apa qasam itu? Yang pernah kita jelaskan, qasam adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waw itu adalah harful qasam. Ya, ketika kita dengar kalimat watini waz zaitun. Ya, Allah artinya bersumpah dengan atin dan zaitun, buah tin dan buah zaitun. Wa turisinin, dan bersumpah dengan gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan Allah juga bersumpah dengan apa baladil amin? Dengan Masjidil Haram atau tanah haram. Ya, sama di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'adiyati dhabha. Apa al 'adiyat artinya, Pak? Ada yang baca terjemahannya? Al 'adiyat berasal dari kata adun sebenarnya. Artinya adalah musuh. Tapi al 'adiyat di sini diartikan sebagai kuda. Kuda yang berlari yang begitu kencangnya untuk menerjang musuh. Artinya apa? Kuda ini digunakan untuk menghabisi musuhnya. Ya, ketika adun tadi artinya musuh, maka al-adiyat adalah kuda tadi yang memiliki musuh. Ya, kuda yang dipakai untuk menghabisi atau memerangi musuhnya. Ya, makanya di sini kalimatnya wal adiyati dhabha. Ya, dan al-adiyat di sini kudanya kuda betina. Ya, bukan kuda yang jantan, karena biasanya ya yang betina itu lebih kencang larinya. Ya, jadi kuda itu yang betina itu lebih kencang larinya, sama seperti singa. Singa yang nyari makan buat anaknya betina apa jantan? Nanti dibaca lagi, yang nyari makan buat anaknya adalah betinanya. Ini subhanallah. Ya, jadi singa yang nyari makan buat anaknya adalah betinanya, bukan jantannya. Jantan yang ngasuh anak. Kalau manusia, ya, yang nyari makan siapa nih kita nih? Ya, kita yang laki-laki tinggal uncang-uncang kaki. Ya, kewajiban kita yang laki-laki. Ya. Jadi tadi bahwasanya singa yang nyari makan adalah betina. Begitu juga di sini wal adiyat. Ya, jadi yang paling kencang larinya adalah kuda yang betina. Makanya di sini kalimatnya dhabha. Ya, begitu kencangnya larinya, dan dhabha ini adalah sebenarnya disifati untuk serigala. Ya, karena serigala itu sangat cepat larinya. Ya, makanya dhabha ini sebenarnya kalimatnya untuk mensifati serigala, tapi Allah Subhanahu wa taala pakai di sini buat mensifati yang namanya kuda betina yang begitu kencangnya. Artinya apa? Disamakan ya kualitasnya atau kekuatannya antara kuda betina dengan
dengan serigala. Kalau Bapak lihat di TV atau baca, itu yang namanya serigala itu adalah salah satu mata rantai yang paling atas. Ya. Jadi mata rantai paling atas itu adalah serigala. Dan biasanya serigala itu ya kalau dia berburu nggak ngumpet-ngumpet, terang-terangan dan berkelompok biasanya. Artinya apa? Bahwasanya ketika dia menyerang tadi, ya dia secara terang-terangan, ya nggak ada istilah ngumpet-ngumpet. Ya makanya di sini Allah sifati yang namanya kuda betina ini, ya bahwasanya larinya begitu kencang, ya dan aksinya atau kekuatannya itu jelas terlihat, ya bisa dilihat oleh mata manusia. Artinya apa di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan wal adiyati dhabha? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, berarti makhluknya itu mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah enggak akan bersumpah ketika makhluknya ini enggak punya keistimewaan. Ya beda dengan sumpahnya manusia. Kadang sumpahnya kita main-main, enggak ada artinya. Ya, sumpah sambar geledek, ya. Katanya sumpah sambar geledek katanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tadi ya wadduha wal lail, ya. Kemudian wal asri, kemudian di sini adalah wal adiyati dhabha. Jadi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini nanti kita akan bisa ambil maknanya kenapa sampai Allah ya bersumpah dengan yang namanya kuda betina. Ya, kita lihat di sekarang aja di kehidupan kita yang namanya kuda mahal apa murah, Pak? Ya mahal. Ada nggak di sini yang joglok punya kuda? Ya, kok kambing banyak kambing. Iya. Jadi subhanallah. Jadi bukan main-main. Ya makhluk yang Allah buat sumpah dalam Al-Qur'an ini makhluk yang bukan main-main. Ya, kuda itu adalah bisa jadi kuda adalah hewan yang dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit. Ya, dan bisa menjadi tunggangan yang bergengsi buat manusia. Ketika sudah punya kuda, oh berarti dia sudah termasuk orang kaya. Ya enggak ada macam kita bisa punya kuda. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya kuda betina, ya karena larinya begitu kencang. Dan kita lihat bahwasanya di firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Allah memakai kalimat fa, bukan memakai kalimat waw. Ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Wawunya cuma berapa? Cuman satu aja, satu doang. Ya di awal di ayat pertama wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, baru selanjutnya pakai huruf fa. Ya. Ini biasanya kita kalau yang masih amatiran ngafalnya kita akan bingung. Ya enggak? Ini fa atau waw? Waw atau fa? Ya wal 'adiyati dhabha apa fal muriyati atau wal muriyati? Ya. Karena biasanya kita terbawa dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang kita hafal seperti tadi watini wazaitun waturisi wahadal. Nah, itu kan wa semua tuh. Watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Terkadang kita kebawa tuh. Ya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya kalau udah tahu maknanya, udah tahu maksudnya, insyaallah enggak bakal ketukar lagi. Bedanya apa? Waw dengan fa. Kalau waw itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang berbeda-beda. Ya tadi watini wazaitun, ada buah tin dan buah zaitun, wa turisinin dan gunung Tursina, wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan yang namanya
tanah haram. Kalau di sini ya Allah bersumpah dengan satu makhluknya, cuman Allah jelaskan keadaan yang lainnya. Ya, kalau tadi ya makhluknya berbeda-beda, ada handphone, ada buku, ya ada mic, ada meja. Kalau di Al-Adiyat ini satu makhluk cuman dijelaskan oleh Allah, ya sifatnya atau keadaannya berbeda-beda. Seperti handphone bisa berdiri, bisa miring, ya, bisa tengkurap. Nah itu seperti itu. Makanya kalimatnya pakai fa, ya, karena yang dijadikan sumpah hanya Allah, di sini hanya satu. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha. Ya. Di ayat selanjutnya, di ayat 2 itu fal muriyati qadha. Ya, bahwasanya di sini Allah jelaskan ya bagaimana keadaan ya kuda tersebut, fal muriyati qadha. Ya, ketika kuda betina tersebut berlaris karena saking kencangnya, ya itu tapaknya itu bisa mengeluarkan api. Ya, kalau kita bilang apa tuh Pak tapaknya? Ya pokoknya tapaknya sepatunya itu, ya. Karena ada gesekan, ada tekanan yang begitu kencang, maka keluar api. Kalau gesekannya, tekanannya nggak kencang, keluar api nggak Pak? Nggak ada. Di sini Allah pengen gambarin bagaimana saking kencangnya ini kuda, ya saking dahsyatnya larinya, ketika lari itu tapaknya mengeluarkan api. Ya fal muriyati qadha. Ya, ada gesekan, ya kemudian tadi tapak kuda ini bisa mengeluarkan api. Fal mughirati subha. Ya fal mughirati subha. Ya, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya sifat dari kuda betina tadi yang berlari. Ya fal mughirati subha. Fal mughirah itu artinya adalah orang. Jadi orang yang menunggangi kuda tersebut, ya dengan begitu gagahnya, dengan begitu kesatrianya, ya subha menyerangnya di waktu pagi. Ya di waktu pagi. Bedanya fajar, subuh sama duha. Kalau fajar baru kebuka tuh, ya artinya matahari baru ngebuka, ya belum begitu terang. Tapi kalau subuh sudah mulai agak terang, apalagi kalau sudah masuk duha lebih terang lagi. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya kuda betina ini menyerang ya musuh-musuhnya di waktu pagi hari, waktu subuh. Ya, dan orang yang naik di dalam kuda, di atas kuda tersebut adalah orang yang memang sudah terlatih juga. Kita kalau nggak bisa naik kuda tersebut, gimana Pak? Ya kebanting. Ya, dan juga kudanya sudah terlatih. Dan katanya ya, yang paling susah dilatih, yang paling susah dijinakkan adalah kuda. Berarti ketika Allah gambarkan seperti ini, ya adalah kuda betina yang memang sudah dilatih untuk berperang. Jadi bukan kuda yang biasa-biasa saja, tapi kuda yang sudah disiapkan untuk berperang. Kuda yang sudah disiapkan untuk berlatih. Alhamdulillah. Ya. Fal mughirati subha, tadi menyerangnya di waktu pagi, di waktu subuh, bukan di waktu malam. Ya, tapi memang ya keistimewaan yang luar biasa di waktu ya subuh, waktu pagi hari. Ya. Memang biasanya terkadang lebih gampang nyerang musuh itu ketika waktu subuh karena lagi pada lengah, lagi pada tidur. Apalagi kalau bulan puasa. Betul, Pak? Bulan puasa tuh kalau kita diserang, dibom gampang tuh Pak. Ya pada telap semua, pada teler. Ya. Fal muriyati subha. Jadi diserang dengan begitu cepatnya, ya karena kuda-kuda ini sudah dilatih untuk berperang. Ya menyerang musuhnya di waktu subuh, di waktu pagi hari.
Fa'asarna bihi naq'a, ya, fa'asarna bihi naq'a, ya, bahwasanya di sini jelaskan, ya, fa'asarna bihi naq'a, ya, ketika kuda itu berlari dengan cepatnya, kemudian sampai bisa tapaknya itu mengeluarkan api, ya, kemudian dikendalikan, ya, oleh manusia yang sudah terlatih menyerang musuhnya di waktu pagi. Kemudian Allah jelaskan fa'asarna bihi naq'a, ya, jadi keadaan pagi hari itu penuh dengan debu, ya, penuh dengan debu. Kemudian juga ada Syekh Al-Imam Baidawi mengatakan, ya, fa'atharna bihi naq'a di sini artinya adalah suara. Jadi ada suara juga, ya, suara dari si kuda ini. Ya, ada suara melengking, suara yang begitu kencang dari si kuda ini, sambil keadaan itu penuh dengan debu. Artinya apa? Allah pengen gambarin, ya, kepada kita bahwasanya keadaan itu penuh dengan debu dan begitu dahsyatnya keadaan pada hari itu. Ya, biasanya waktu yang gampang, ya, bahwasanya ada debu itu bukan di pagi hari. Ya, biasanya kebanyakan debu adanya bukan di pagi hari, betul nggak Pak? Ya, adanya kapan Pak? Siang sore. Tapi bagaimana Allah pengen gambarin, ya, kita semua nih, jelasin kepada kita semua bahwasanya keadaan pada hari itu begitu dahsyatnya, ya, begitu hebatnya kuda-kuda tersebut, ya, sampai waktu pagi hari yang masih ada embunnya, yang masih sejuk-sejuknya itu bisa penuh dengan debu. Bayangkan, subhanallah, ya, Allah pengen bagaimana hati kita, ya, ini Al-Quran bisa masuk ke hati kita. Al-Quran ini bisa menggerakkan, ya, akal pikiran kita supaya kita berpikir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menggambarkan keadaan yang luar biasa. Makanya Allah sampai bersumpah dengan yang namanya kuda, ya. Kemudian selanjutnya fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a, dan kehebatan kuda ini nyerangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini langsung ke tengah-tengah musuh, ya, langsung memporak-porandakan, menghancurkan barisan musuh. Beda dengan kita sekarang. Kalau Amerika nyerangnya dari negaranya, lemparin bom tuh, buang bom misalkan ke Palestina, betul nggak Pak? Ya, ada bom, ya, jadi nyerangnya dari jarak jauh, ya, sama kita juga gitu kalau perang kan, ya, dari jarak jauh. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan di sini keadaan kuda tersebut, fawasatna bihi jam'a. Bagaimana kuda ini bisa menghancurkan, bisa memporak-porandakan musuhnya di tengah-tengah musuh, bisa masuk ke dalam tengah musuh, kemudian dihancurkan, ya. Jadi tadi bahwasanya kuda ini bukan kuda yang biasa, kuda yang terlatih, karena kuda itu memang banyak macamnya, ya, dan kuda memang bisa dilatih, bisa dijinakkan. Nah, kalau kuda untuk perang begini memang ada pelatihan khusus, ya, ada ajaran khusus, ada cara khusus, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, Pak? Ya, ketika Allah bersumpah dalam firman-Nya, setidaknya ada dua hal yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, pembicaraannya ini pembicaraan yang serius, bukan pembicaraan yang apa? Yang biasa-biasa saja, bukan pembicaraan yang enggak ada manfaatnya. Ya, jadi ketika Allah bersumpah, Allah pengen tekenin kepada kita semua, ini adalah pembicaraan yang serius. Ya, ini adalah kalimat-kalimat, firman-firman yang serius, harus kita perhatikan. Ya, beda sama kita juga. Ya, kita juga kalau ngomong kadang bercanda, kadang serius. Ya,
ada nasi uduk ya di samping rumahnya Ustadz Mukri itu, ya katanya enak banget. Ya, kalau ada orang nggak percaya, ya kita bilang ya sumpah dah bener, ya itu nasi uduk enak banget di sono. Ya, tapi bercanda, ya omongan bercanda sambil bercanda. Tapi kalau kita lagi serius, demi Allah saya bener ngelihat itu maling lewat sini. Ya. Demi Allah, ya saya bukan orang yang melakukan kejahatan tersebut, demi Allah. Sampai bersumpah karena omongannya serius. Ya, tuh karena omongannya, pembicaraannya, kalimatnya kalimat yang serius. Yang kedua, ya orang yang ngomong juga serius. Ini yang ngomong langsung adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu Rabbul Izzah. Ya Tuhan kita yang ngasih pedoman buat kita. Ya, jadi yang ngomong ini bukan sembarangan. Ya, yang menciptakan kita. Ya, yang memberikan rezeki buat kita, mengatur kehidupan kita. Sama seperti tadi kita ngomongnya. Karena kita ngomong lagi serius, demi Allah saya nggak ngelakuin hal tersebut. Omongannya serius, yang ngomong juga serius. Nah, ketika ada sumpah, kita bisa bayangkan seperti itu dahsyatnya. Ya, begitu seriusnya Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Lagi-lagi Al-Qur'an itu bukan sekedar masuk ke dalam pikiran, tapi bagaimana Al-Qur'an itu bisa masuk ke dalam hati. Ya, dirasapi dengan hati, kemudian dipikirkan, ditafakurkan ya dengan akal pikiran kita. Ya. Pertanyaannya para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa hubungannya ya sampai Allah menggambarkan ya kuda ini begitu pinternya, begitu dahsyatnya menyerang musuhnya, begitu dahsyatnya keadaan tersebut. Apa hubungannya dengan kalimat yang setelahnya, firman Allah Jalla wa Ala di ayat 6, innal insana li rabbih lakanud. Ya, innal insana li rabbih lakanud. Ya, inna Allah tekankan tuh harfu taukid, sesungguhnya. Ya, sama wal as, innal insana, benar sungguh ya al insan manusia li rabbih lakanud, bahwasanya manusia ini suka ngeyel, ya suka ngebantah, ya suka enggak mau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pakai di sini kalimat al-insan. Kalau al-insan langsung ditunjuk ke personalnya. Ya, bukan hanya untuk orang muslim, bukan hanya untuk orang kafir, tapi Allah tunjuk setiap manusia. Al-insan itu Allah langsung tunjuk setiap diri kita. Ya, kalau an-nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai umat manusia, an-nas itu seluruhnya. Ya, seluruhnya itu an-nas. Tapi kalau al-insan, Allah tunjuk nih diri kita semua, personalnya langsung Allah tunjuk. Ya, sesungguhnya manusia li rabbih lakanud, ya suka ngeyel, ya suka ngebantah. Ya, lakanud ini jadi kanut, ya asal katanya kanut di sini. Allah tambahin harfu taukid lagi, huruf lam. Ya, huruf lam, udah ditambahin inna, ditambahin lagi huruf lam. Sesungguhnya manusia ya ini benar-benar yang ngebantah perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanut ini bisa diartikan dengan kafur. Ya, kafuro, ya kafur artinya kita kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syaukani rahimahullah taala beliau menjelaskan kanut di sini artinya terputus. Artinya apa? Banyak manusia yang terputus dengan Rabbnya. Banyak manusia yang terputus dengan Allah Rabbul Izzah. Artinya dia nggak mau menyembah, mereka kafir atau mereka ingkar, mereka fasik, berbuat maksiat, mereka nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sambungannya atau apa maksudnya nih? Ketika Allah Subhanahu wa taala tadi jelaskan ada kuda betina, kemudian di ayat 6 ini Allah jelaskan
bahwasanya manusia kebanyakan kita ya kufur. Ya. Kemudian orang Jepang itu juga ya piaraan favoritnya itu anjing, sama orang Eropa juga anjing. Anjing saja ya kalau dikasih makan, dilatih itu bisa nurut nggak Bang? Bisa nurut. Ya. Begitu juga kuda ini. Jadi kuda ini ya, kuda yang Allah firmankan di sini sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih berbagai macam nikmat. Hingga detik ini alhamdulillah kita masih bisa kumpul sama keluarga, bisa sholat berjamaah. Ya. Udah berapa lama Allah kasih makan kita? Berapa lama, Pak? Ya banyak, nggak kehitung ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung-ngitung nikmat Allah nggak akan bisa. Tapi lihat bagaimana binatang dikasih makan, dilatih, dirawat itu bisa tunduk, bisa patuh sama majikannya. Tapi kita udah dikasih makan, dikasih hidup, dikasih rizki, dikasih semuanya, boleh tinggal di dunia, kita masih nggak mau tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini supaya Allah mikir buat kita semua. Ya. Nabi Adam dosanya apa, Pak? Nabi Adam ketika di surga sampai dikeluarin sama Allah, Nabi Adam ngapain tuh? Makan buah khuldi. Ya, dikeluarin dari surga. Cuman makan buah khuldi doang. Cuman makan buah khuldi doang dikeluarin dari surga. Kita dosanya apa, Pak? Dosa kita ngapain aja? Hah? Subhanallah. Ya. Dosa kita ngapain aja hingga detik ini? Kita masih durhaka sama orang tua. Ya, kita masih zalim sama anak istri. Kita masih ngomongin tetangga kita. Ya, kita masih ambil harta rampasan saudara kita, harta warisan yang sebenarnya kita bagi tapi kita ambil sendiri. Ya. Masih banyak dosa-dosa kita. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih hidup buat kita, istighfar, buat kita taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa kita tapi kita masih mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kesalahan kita, kemaksiatan kita, tapi kita masih pengen berkumpul sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal apa yang bakal kita bawa nanti? Makanya Allah ingetin di sini. Ya, hewan aja bisa nurut, ya bisa patuh, bisa manut sama majikannya, ya dirawat, dikasih makan, ya disayang semuanya, apalagi kita sebagai seorang manusia, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Makanya Allah di sini tegaskan selanjutnya wa innahu sungguh, ya wa innahu ala dzalika lasyahid. Kalimatnya la syahid, benar-benar Allah lihat, Allah perhatikan. Ya. Bukan la syahid, tapi di sini la syahid. Ya, syahid kalau syahid itu artinya juga memperhatikan, tapi memperhatikan secara biasa. Tapi kalau sudah syahid, ya, itu benar-benar memperhatikan secara detail-detailnya. Ya. Baik yang dalam diri kita, batin kita maupun yang zahir. Baik yang dalam pikiran kita maupun anggota tubuh kita, Allah perhatikan secara detail-detail semuanya apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita pikirkan. Ya, kadang antara suami istri nggak tahu, Pak, dalam pikirannya, betul ya? Ya, istri nggak tahu yang ada dalam pikiran suami. Suami juga nggak tahu yang ada dalam pikiran istri. Begitu juga dengan anak kita nggak tahu pikiran mereka. Mereka juga nggak tahu bagaimana pikiran kita. Tapi Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid, benar-benar memperhatikan. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Tadi kenapa? Ya, manusia suka ingkar. Allah jelaskan di ayat 8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, li hubbil khair,
ya cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, ya semua dia cintai itu yang namanya dunia. Makanya jangan jadikan dunia di hati kita, cukup jadikan dunia di tangan kita. Ya, jadi penyebab Allah jelaskan di sini lihubbil khairil syadid. Mereka begitu hubbud dunyanya dengan dunia. Ya, begitu cintanya dengan dunia. Makanya Allah jelaskan melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya kalau kalian mau lihat bagaimana keutamaan akhirat daripada dunia, kita ke pantai, ya kalau Bapak ke pantai celupin tangan, ya celupin jari telunjuk ke pantai, ya kemudian dicelupin dan diangkat. Ada yang netes nggak Pak? Ada yang netes banyak apa sedikit? Sedikit. Yang menetes itu katanya dunia. Yang netes dari telunjuk kita adalah dunia. Pantai, ya air yang begitu luas yang melimpah itu adalah keberkahan akhirat. Makanya yang sedikit itu ketika kita dapatkan dunia yang sedikit, jangan sombong. Ketika kita dapatkan dunia yang sedikit, jangan sombong. Ketika kita tidak mendapatkan dunia yang sedikit, maka jangan bersedih. Masih ada keberkahan negeri akhirat. Kemudian Allah teruskan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ya, bu'thira, ya nanti kita semua dibangkitkan dari kubur-kubur kita, ya dari tempat peristirahan terakhir kita. Artinya apa di sini? Allah tegaskan ada yang namanya kematian, ada yang namanya kebangkitan. Makanya semua nanti kita akan rasakan tuh ketika awal kematian kita di alam barzah, ada namanya nikmat kubur, ada azab kubur. Ketika alam barzah kita udah selamat, ya kita dapetin yang namanya nikmat kubur, insyaallah seterusnya yaumul hisab, ya semuanya gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah tegaskan wa husila ma fis sudur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan tadi, karena saking detailnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati manusia, ya. Jadi secara detail, secara rinci Allah tahu bagaimana hati kita semua. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan kita semua, ya mengetahui ya segala apa yang kita kerjakan, dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimatnya ayat 11 la khabir, ya bahwasanya Allah memang benar-benar mengetahui secara detail. Jadi kalimatnya bukan la alimun. Alim kan artinya juga mengetahui, khabir juga mengetahui, tapi Allah pakai di sini ya dengan kalimat khabir. Karena beda, kalau alim sekedar tahu, kalau khabir tahu dengan secara mendetail. Nah itu, jadi ada perbedaan. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari soal Al-Adiyat ini. Ya apa yang kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bisa berbekal dengan bekal sebaik-baiknya, ya untuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita lebih cerdas, kita lebih pintar daripada binatang, karena ketika ada manusia yang ingkar, kufur, yang enggak mau ibadah, ya Allah sifati, ya Allah jelaskan bahwa manusia tersebut lebih hina daripada binatang. Ya surat Al-A'raf ayat 172, ya bahwasanya Allah tegaskan mereka manusia yang enggak mau ibadah, mereka lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Jadi mudah-mudahan ya kita menjadi makhluk yang sempurna, ya makhluk yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini aja. Bapak Ibu semua para jamaah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya. Jadi tadi bahwasanya memang di sini kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya yang paling cepat larinya memang adalah kuda betina. Ya, memang kalau diteliti saya juga kurang tahu pasti, ya, tapi ketika Allah isyaratkan di sini, ya, kemudian Allah tadi sifati, ya, dobha ini yang harusnya digunakan untuk serigala tapi Allah gunakan untuk kuda, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, bahwasanya memang kuda betina ini lebih cepat larinya. Ya, kalau diteliti, dilihat, ya, kita baca memang bisa jadi itu benar. Ya, bahwasanya kuda betina ini lebih cepat larinya. Ya. Adapun tadi misalkan kenapa yang dipakai kuda betina? Ya nggak apa-apa, silahkan, yang penting kita bisa menjaga, ya, menjaga kelestariannya. Maksudnya nggak semuanya kita pakai buat perang, buat misalkan buat angkat beban misalkan, semuanya bisa kita pakai. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini? Allah pengen cuman mau ibaratkan, menjelaskan ada sesuatu yang istimewa yang Allah pakai sumpah di dalam Al-Qur'an buat kita. Jadi ada makhluk yang paling istimewa di dunia ini, walaupun dia binatang, ya, tapi dia bisa bermanfaat untuk kehidupan umat manusia gitu. Ya. Jadi ada binatang, ya, yang istimewa, yang bagus, kualitasnya bagus, makanya Allah jadikan sumpah di dalam Al-Qur'an. Karena tadi Al-Qur'an ketika Allah bersumpah, makhluknya bukan makhluk yang biasa, tapi makhluk yang luar biasa. Supaya kita tahu keistimewaan makhluk tersebut apa sampai Allah mau bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya, adapun tadi kita pakai buat ngangkat beban nggak masalah, yang penting, ya, tadi masih ada sifat kebinatangan, ya, sifat kebinatangan, ya, bahwasanya hewan juga punya hak, ya, dia perlu istirahat, ya, bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya kepada para binatang, ya, telah mencontohkan kita. Ketika perang nggak boleh dibunuh yang namanya binatang. Ya, Rasul ketika ada kucing tidur di jubahnya beliau, Rasul nggak bangun, takut si kucing ini bangun. Apa yang beliau lakukan? Beliau potong jubahnya supaya nggak ganggu itu kucing lagi tidur. Artinya apa tadi? Nggak apa-apa kalau kita mau pakai buat ngebantu pekerjaan manusia, usaha manusia, silahkan. Yang penting tadi kita jaga kelestariannya, kemudian ada akhlak kita sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Ada lagi, Ibu? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuda bisa melihat malaikat. Kalau saya, sepengetahuan saya, kalau saya nggak tahu kalau kuda itu bisa melihat malaikat. Yang saya tahu adalah himar, keledai itu bisa melihat setan, bisa melihat setan, bisa melihat jin. Makanya inna angkaral aswat la sautul hamir. Jadi suara yang paling jelek itu adalah suaranya keledai. Keledai, ya, betul ya, bukan kedelai ya. Ya, keledai, ya. Kalau kuda saya nggak tahu, Pak, apakah dia bisa melihat malaikat ataupun tidak, ya. Jadi saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu tadi bahwasanya yang namanya keledai itu bisa melihat jin. Ya, makanya ketika bersuara, ya, itu dia katanya lagi melihat jin, ya. Dan itu memang tadi jelaskan dalam Al-Qur'an, suara yang paling buruk adalah suaranya keledai, karena ketika itu dia sedang melihat jin, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah? Ya, kita cukupkan sampai sini. Ya, saya mohon maaf, ya, para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika selama kita kajian tafsir ini, ya, banyak salahnya, ya, banyak kurangnya, ya. Al-insanu mahalul khata'wan wan nisyan, manusia tempat salah, tempatnya lupa. Yang menjelang Ramadan kita tawakufan, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, sehingga
ya bisa bermanfaat buat diri kita. Karena ya dalam kehidupan kita yang paling penting adalah pengamalannya. Ilmunya juga penting. Kemudian yang paling penting kita amalkan. Jadi mudah-mudahan ya ketika kita belajar, kita amalkan, ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang keliru datangnya dari pribadi diri saya. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.